Dan sekarang kita mau ngomongin film horor yang diangkat dari thread Twitter yang gue nggak pernah baca sama sekali dan nggak pernah tahu. Gue juga nggak tahu ini. Gue nggak pernah tahu. Gue taunya tadi aja pas nonton ada tulisannya dari tweet viral siapa gitu, akun siapa gitu. Di ambang kematian. Di ambang death. Berarti thread Twitternya judulnya itu juga kali ya? Di ambang kematian. Gue nggak tahu sih. Iya. Coba yang baca, gue pengen tahu. Gue taunya tadi cuma nama akunnya aja, Zero Point. Dan ini film didirect sama Azar Kinoy Lubis ya, yang terakhir bikin Makujiwa 2. Enggak dong, Spirit Doll. Oh. Gue sebenarnya sudah ngasih yang lebih bener deh. Makujiwa 2 dulu, baru Spirit Doll, Pak. Film ini dibintangi oleh Teuku Rifnuikana dan Taskia sih yang paling penting ini ya, buat gue. Ini yang akhirnya mendapatkan peran utama. Ya, spesialis supporting. Ya, supporting di film horor. Biasanya supporting itu dia bagus gitu. Iya, dan sekarang dapat porsi yang lebih gede gitu ya. Kita bisa melihat range acting dia gitu. Lebih banyak lagi dan lebih meyakinkan. Ceritanya ya emang tentang keluarga bertiga, ayah sama 2 anak, cewek cowok. Tentang keluarga yang harus hidup dengan pesugihan. Iya, bener. Range-nya itu 20 tahun. Ya, dari tahun berapa ya? Dari tahun 2001. 2001 sampai 2021 ya? 2022. Pokoknya setiap 10 tahun lah ya. Iya. Jadi tiap 10 tahun di keluarga itu harus ada yang die karena bapaknya menyembah Baphomet. Gue nggak tahu sih kisah nyata atau enggak. Sebenarnya ya mau itu kisah nyata, mau itu enggak kisah nyata. Sebenarnya kan yang penting gimana nyeritainnya ya. Iya, benar. Gua nggak soalnya kisah nyata itu di sini itu cuma gimmick, Pak. Karena orang kita tuh lebih seneng yang embel-embel kisah nyata. Bener. Mau itu tweet viral, mau itu channel YouTube yang ceritain horor-horor kan. Kebanyakan kan kisah nyata, ada narasumber. Gua suka ya rules-nya di sini lebih jelas lah daripada film-film pesugihan yang lain ya. Kayaknya yang penting setan dulu gitu daripada rules-nya. Nah, kalau ini rules-nya dulu lah, baru setannya gitu. Di sini ada prioritas, diliatin dulu nih si bapaknya ini pesugihannya ngapain, di mana gitu. Terus dampak dari sesembahan dia tuh gimana gitu. Ya seperti lantai 4. Yang tiba-tiba aja. Akibat bersekutu dengan setan. Kejadian yang 10 tahun sekali itu diceritainnya maju gitu kan, nggak ada mundur lagi tuh maksudnya. Jadi nggak ada flashback. Nggak ada flashback. Jadi udah langsung gitu. Ceritanya to the point, dimulai dari kematian ibunya gitu, yang menandakan penumbalan terakhir. Ada sih flashback. Pas nyeritain ibunya. Tapi kan itu pas cuma nyeritain ibunya doang. Tapi maksudnya si plot utamanya itu terus aja gitu. Apa yang terjadi dalam 10 tahun itu. Tidak maju mundur lah, tidak kebanyakan maju mundur lah. Iya benar. Gue cukup apresiasi sih. Maksudnya ya udah gini aja berceritanya, simpel aja, linear aja gitu, maju gitu. Nanti apa yang terjadi 10 tahun kemudian, terus gimana cara mereka mengatasinya, nanti maju lagi 10 tahun lagi gimana, nah kayak gitunya, gitu aja terus gitu. Karena kan emang ceritanya soal melepaskan dari pesugihan. Nanti si Baphomet itu datang setiap 10 tahun sekali. Terus nanti ada rules memang si rumahnya Taskia ini nggak pernah beres-beres, renovasi terus. Sebelah rumah gua gitu aja, bangun rumah, 3-4 bulan udah jadi gitu. Ini gila. Sampai berapa puluh tahun nggak jadi renovasi, tapi ternyata memang itu rule pesugihannya. Rumah lu tuh nggak boleh beres aja. Makhluk-makhluk itu kan lebih doyan tempat yang gelap, tempat yang kotor. Makanya rumah itu tuh dibiarkan hancur aja. Biar memang jadi setan suka. Baphomet memang tempat tinggalnya gitu kali. Menurut film ini. Gore-nya lumayan bagi gua. Ini sebenarnya seperti Mangkujiwo. Lo ekspektasi ke Ginanti Rona. Iya, benar. Azar Kinoy Lubis kan memang dari dulu dia itu spesialis ritual dan yang ngeri-ngeri gitu, sadis lah, berdarah lah, menjijikan. Di sini lumayan sih. Ya dia lumayan ngeliatin gitu beberapa hal yang deket gitu, kayak kepala lu masuk ke air yang mendidih gitu kan. Gue jadi inget ini Pak, lebih sadis ini Pak, dulu ada sinetron di SCTV, boneka dimasukin Pak. Kemana? Ke air mendidih. Air mendidih Pak. Itu lebih sadis sih Pak. Mas Esi, Mas. Astagfirullahaladzim. Potong-memotong sayap mayatnya adalah lumayan gitu. Buat kalian yang suka gore-gore mungkin bakal suka gitu dengan Tapi kalau lu suka sama tadi ya yang dicelupin itu ya, gua sih suka sama ini. Lagi-lagi Pak, referensi horor kita kalau enggak Mortal Kombat, Undertaker Pak. Oh iya. Kemarin ada yang bangun gitu. Film apa ya? Iya. Yang lu masukin bangun. Ada ini Pak, Tombstone Pile Driver. Banting sama setan. Itu gue suka sih yang di Brug. Gini. Brug. Oh itu gila sih. After effect-nya diliatin gitu kan. Walaupun ya sekilas balik lagi ya. Hancur-hancuran ya. Hancur-hancuran kayak yang pas ibunya mati juga kan diliatin nempel gitu ke tangannya, lumayan lebih bikin kayak
Kayak gitu kayak anjing. Itu kan rules juga tuh, setiap yang mau didatangi pasti Iya, ada luka-luka di di kan? tangan. Nah, itu dari sekecil luka-luka meyakinkan, terus sama nanti dibanting-banting, meyakinkan. Boleh lah itu ya. file driver. Ya treatment itunya gue suka sih ya. Azhar Kinua Lubis ini kayak naik level. Asli daripada Mengkujiwo atau Spirit Ya Doll itu apalagi jangan diomongin Pak. Itu mah gila harus dibuang aja. Ini Makanya gue tadi nggak lebih jauh. nyebutin, gue udah lupa. Lu mengingatkan. Iya, ini kayak lebih jauh sih, lebih oke sih ini asli. Sebenarnya bisa gitu bercerita, tapi ini karena setannya itu ngantri ya, yang mau nampak ya. Jadi setiap adegan dia itu memang diperuntukkan buat jump scare dan penampakan. Sebenarnya gue ngerasa itu repetitif di yang pas kakaknya yang mau mati ya. Kan di situ diganggu mulu tuh kakaknya. Jadi kayak kebanyakan. Iya. Repetitif aja sebenarnya bagian situ. Walaupun sebenarnya nanti diperlihatkan memang ini setan-setannya ada Iya. penjelasannya gitu. Iya, benar. Tapi kayak aduh, ayo gua butuh nyeritain manusianya, jangan setannya mulu. Tapi tetap sih gue suka karakter Nadia di sini ya. Taskia Nambia balik lagi pilihan yang tepat sih. Ada momen dimana gue cukup merinding gitu pas lihat dia kesurupan. I mean Emang ada nggak kesurupan? pakai make up apapun, yang dia jedot-jedotin kepala cuy ke pintu. Iya, I mean itu. momen-momen itu tuh lumayan Nah, seru sih menurut gue gitu. gue lebih suka ya kayak gitu treatment horornya. Ya ini mah semuanya dikeluarin di sini Iya. dan pasti gue tahu itu maunya siapa. Ada treatment horor begitu dan begini. Iya. Mau gimana lagi men? Treatment horor ini, Smile. Iya, semua. Yang lu Taskia cuma Nambia dapat banget. Dapat itu. Berubah aja pas di situ. Wah, Kayak bener-bener bukan dia. heeh. Kayak bener-bener lo kesurupan. Iya. Kayak pas Primbon Pak, siapa itu? Oh iya, kayak si gitu. itu ya, Ya kan si- nggak perlu di make up macem-macem kan? Ah. Dengan cuma mimik wajah aja, mengangkat si Taskia jadi karakter utama gitu, nggak sia-sia, benar. dimaksimalkan. Pilihan yang tepat sih menurut tepat, gua. tepat. Silakan dilanjutkan ya. Untuk film selanjutnya gua nggak tahu apa. Yang jelas bukan KKN 2 kan karena nggak ada. Apa sih dia selanjutnya? Gua nggak tahu. Nggak tahu ya. Gua nggak tahu. Kayak lagi maksudnya penampakan-penampakannya itu ya selain banyak setannya gitu. Nanti kayak ini Blair Witch ya, Oh, berdiri di dikit. pojok. Kenapa sih Iya. harus di pojokan semua? Lo setannya tuh kayak bekas anak band, Pak. Iya, iya. Kan kalau mau tampil Iya. pada balik badan dulu kan. Pas nanti udah mulai lagunya baru Iya. mereka semua balik badan gitu. Ore ya, gitu kan. Terlalu obvious gitu ya jadinya. Iya, berapa kali? 3 kali kali ya. Harusnya sekali aja yang ada belakang, yang awal itu tuh yang ketemu ibunya di dapur. Ya, Itu masih boleh gua maafkan lah, itu. itu boleh lah. Itu Ya, boleh lah. Boleh lah. Itu oke Ya, sih. itu kan Soalnya iya, makanya tidak itu- tidak menduga gua. Ya, itu kan dipanggil-panggil dulu kan. Iya. Kenapa diulang? Iya. Udah tahu nih mau ngagetin gitu. Kehabisan amunisi Pak biasa. Iya, kayak diulang-ulang. Gimana Itu ya kayak- caranya mengeluarkan lagi setan-setan ini? Ya balik lagi gue menyarankan untuk nonton dulu lah. Semua film Film horor. horor Iya. nggak usah semua 5 tahun. Semua film horor Indo. Setahun ke belakang lah. Ya Iya. tahun inilah. Iya, iya. Seenggaknya Benar. gitu. Biar ada gambaran ya. Ada gambaran. Jam apa nih yang scare-nya belum gimana pernah? aja gitu. Iya. Emang harus kreatif sih daripada cuma sekedar nongolin muka setan gitu ya. Ini kan race-nya lompat ya, lompat-lompat ya 10 tahun, 3 tahun, 6 bulan gitu kan. Selama itu mendingan lu daripada penampakan nyeritain apa kayak Iya, iya, iya. tahu-tahu nanti kenapa baru tahun ini lu ngasih lihat si Taskia lu bawa tuh bapak lu Iya. pesugihan gitu ngintip gitu. Kenapa baru pas lu gede? Iya, betul betul. Bisa Walaupun sih nanti itu. ada penjelasannya tapi kayak terasa terburu-buru aja sih. Biar tetap stay ke 10 tahun sekali kali ya. Jadi pengen nyeritain momen di tiap tahun baru. 10 tahun terakhir sih gue ngerasanya kayak sebenarnya nggak banyak berubah sih. Harusnya di 10 tahun terakhir itu dari segi visual agak lebih diliatin ya berubahnya. mau ke 2002 itu ya? Mau ke 2022 maksudnya lebih diliatin lebih gimana gitu misalkan dari tampilan si karakternya, bapaknya, Taskianya gitu. Ini kayak sebenarnya kayak sama aja. Justru dari cerita itu yang gue lebih mendingan. Iya. Karena kayak ceritanya baru dimulai di situ loh. Iya, karena Baru mereka dimulai pengen ya, baru diperhatikan karena mereka pengen nyari solusi kan. Iya, di situ. nyari apa, nyari dukun kemana-mana kan, muter-muter Iya. Pulau keliling Jawa. Jawa. Anjay, dengan mobil kijang jadul. Menurut gua mendingan kayak gitu, Mak, diakhirinya daripada diakhirinya lu dengan terus penampakan. Jadi setidaknya ada redemption, cuy. Ya, makanya ceritanya gua bilang, itu mau beres gitu. Makanya di gue akhir. bilang, gue lebih mendingan nih Iya. di paruh akhir nih. Iya, benar, Wah, benar. penampakannya udah berhenti nih, udah istirahat nih. Di situ baru koneksi si bapak ya Sama si Taskianya. Taskia itu baru Iya. tumbuh di situ. Beruntungnya endingnya sih ya udah cukup sih. Kata gua, ini yang harus lu lu tanggung gitu. Jadi Highlight lah ya. Itu ya udah ini yang harus lu rasain gitu sebagai bapak yang melakukan pesugihan. Kan tadi keliling Jawa ya. Hmm. Gue kirain bakal ada Prasetyo. Sialan.
Harusnya ini ada Prasetyo, baru kalah kayaknya Black Kalau Hills. semua crossover ke Prasetyo, kayaknya Prasetyo bisa menang. Semua pesugihan, semua Nggak ada. santet bisa Nggak ada dikalahkan lawan kayaknya. lah, Prasetyo lah. Setuju gua. Kan keliling tuh, Sunda ada kan, Iya. minta tolong kan. Bahkan yang Chinese ada. Iya, semua. Itu bagus sih, itu niat sih. Gua ngerasanya jadi nggak cuman gitu-gitu doang muternya gitu. Diversity, Pak. Iya benar, Dukunnya macam-macam. nggak cuma lokal kan. Iya, nggak cuma Jawa. Ada agama nggak apapun cuma- kayaknya tadi. Ada, itu bagus sih. itu makanya. Maksudnya niat dia ngasih shot yang nggak ada berapa detik tapi cukup ngeliatin gitu. Taskia akan jadi ngelihat kalau bapaknya tuh berusaha buat nolong keluarganya. Hmm. Gitu. Terus kita jadi ngerasain tuh Pak, hopelessnya si Taskia dan bapaknya udah Iya. keliling Jawa tapi nggak ketemu. Nanti walaupun udah ketemu, tetap aja. Itu kerasa banget Itu tuh. kerasa hopelessnya sih di situ. Yang pas ngobrol terakhir di mobil, yang ayo kita cari lagi. Iya kan? Ya itulah apa bagusnya kalau film horor tuh punya cerita juga gitu, nggak sekedar penampakan. Yes, betul. Penampakan. Tapi ini tetap ada cerita, bro. Penampakan. Cuman penampakannya aja lebih banyak gitu aja sih sebenarnya kalau menurut gua. Iya. Maksudnya dia tahu ceritanya mau gimana. Iya. Tapi treatment Indonesia banget gitu. Iya. Harus ada setan. Cara nampakin ininya kali ya. Iya, Nampakin setan bener. boleh lah. Nonton film horor. Boring aja, Iya, repetitif repetitif doang. aja gitu, nggak Iya. variatif gitu. Tapi ini cocok buat orang yang suka horor. Dikaget-kagetin ada gitu menurut gua. Ya, horor ala-ala Smile ada. Horor yang agak creepy ada gitu. Ada. Horor sadis-sadis juga ada. Oh iya, horor Ya sadis-sadis kan? Itu jelas tentu ada. saja gitu. Lo bayar satu film, Semua ada. semuanya ada. Ya, itu kan keuntungan juga. Azhar Kino ini lebih oke sih menurut gua daripada yang sebelum-sebelumnya ya. Terakhir yang oke itu Kafir ya, Doi. Yang gua inget ya. Setelah Kafir itu Iya, dia setelah- kayak turun-turun gitu. Bener. Kalau Bukan secara turun, memang turun. iya, secara apa namanya? Secara treatment tuh kayak tidak menarik gitu. Tapi ini juga mungkin efek yang nulis kali ya, yang nulisnya juga beda-beda sih ya. Dikasih cerita yang Jadi- decent jadinya oke juga gitu menurut Jadi gua. ya fresh aja Iya, kayak. fresh aja. Benar-benar. Baiklah kalau begitu. Kita kasih skor dulu Pak untuk film Di Ambang Pesugihan. Boleh, Pak, dibuat. Di Ambang Kematian. Buat gua film ini meneruskan tren positif kemarin Pocong Gundul ya. Gua masih menikmati sih Gua sampai 7 akhir. kemarin. 7 gua. Gila 8 nih. Gua 7 sama maksudnya kayak Pocong Gundul. 7. Karena gua masih bisa menikmati ceritanya sampai habis. Iya. Dan jelas ceritanya. Gua suka Undertaker. Sama yang ketika Taskia ya creepy itu. Iya, Sama Taskia tadi di akhir mengerikan. mulai mendingan ceritanya ada diceritain gitu. Tapi sisanya dari awal sampai tengah itu sangat melelahkan. Karena diganggu setan mulu ya. Kalau gua 5. Kebanyakan setan tuh kayak gitu. Iya. Kalau buat Rangga nanti pusing nontonnya men. Emang. Nggak apa-apa penampakan, jump scare gitu, Iya. tapi jangan setan lah kayak misalnya kemarin Alien Iya, gitu. iya, iya. Iya benar. Oh, kayak Pocong Gundul kan ada jump scare tapi Iya. kayak creature horror. Bulan Oktober masih dipenuhi horor-horor lokal yang gila-gila ya. Jadi Apa ya Oktober? silakan. Indigo lah apalagi. Oh, lu nunggu itu ya? Kaca pecah. Pocong lah. Dusun pocong. Oh, Pak Mali. Iya benar. Kalau masih pengen nunggu yang pocong-pocong ya, silakan komen ya kalau udah nonton. Janin sih gua. Ya, anjing. Janin dari Hell. Ya oke, Janin. Kita akan Itu nantikan Oktober ya. kan? Oktober semua. Udah tutup lah. Iya, iya. Ya udah nonton aja ya. Dan komen menurut kalian gimana filmnya. Dan seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip, follow Cinecrip di medsos, dukung Cinecrip di Saweria atau Super Thanks, dan jangan lupa join membership. Thank you banget yang udah join, udah banyak ya yang join. Dukungan kalian Sangat berarti. sangat berarti bagi kita-kita ini. Yoi. Dan jangan lupa juga follow Rangga. Instagram Aditya Rangga ada di Spotify podcast, di YouTube. Oke, kalau gitu ya sampai ketemu lagi di horor bulan Oktober.